Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Gila itu Wong Agung Wilis yang dulu pernah dikatakan Mangku Ningrat. Ternyata dia masih hidup. Pardon. Kenapa bisa begitu, hei? Terhadap pribumi biadab kita orang bisa kalah. Mereka punya berdiri dari mana? Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Semenjak tiba di Serawet, perasaan Ayu Chandra senantiasa diliputi kegelisahan, dan pikirannya pun kian menjadi bingung tidak menentu. Meskipun ia adalah orang yang berdarah Bali asli, namun semenjak ia menjadi prameswari Raja Blambangan, ia merasa bukan sebagai orang Bali lagi, melainkan orang Blambangan yang memiliki kecintaan terhadap tanah dan kaulanya. Kegelisahan yang dikarenakan rasa cemas bahwa Blambangan kini terancam kehancuran membuatnya mudah tersinggung, sehingga kata-katanya pun tak jarang terasa pedas bagi pendengarnya. Gusti Ratu, hamba sungguh terkejut bahwa Paduka bertanya seperti itu kepada hamba. Apakah Yang Mulia merasa kesulitan untuk menjawab? Ada baiknya saya mengulangi pertanyaan saya. Cintakah Yang Mulia kepada Blambangan? Jujurkah hati Yang Mulia? Silakan menjawab, Yang Mulia Surendra. Gusti Ratu. Apakah Yang Mulia masih bingung? Sehingga Yang Mulia tidak mampu menjawab pertanyaan saya itu? Sebenarnya, bisa saja hamba menjawab pertanyaan Paduka itu dengan mengucapkan kata iya atau tidak. Nah, mudah bukan? Pilih saja yang mana. Gusti Ratu, bila hamba menjawab tidak, hamba akan terbukti sebagai putra Blambangan yang tidak tahu terima kasih. Bahkan mungkin juga hamba layak dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Tetapi sebaliknya, bila hamba menjawab iya, hamba belum terbukti sebagai putra Blambangan yang berjasa. Mengapa Yang Mulia tidak berusaha untuk berjasa? Atau mungkin Yang Mulia memang sengaja tidak mau menyumbangkan sesuatu kepada Blambangan? Gusti Ratu, sejauh ini hamba belum mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi kejayaan maupun keluhuran Blambangan. Yang Mulia, kesempatan untuk berjasa tidak jarang tidak datang sendiri atau tanpa Yang Mulia cari. Bahkan tidak jarang pula ada orang yang sebenarnya sudah memiliki kesempatan emas, namun sengaja menyia-nyiakannya. Tetapi hamba tidak memiliki kesempatan emas itu, Gusti Ratu. Andaikan ada, hamba tidak akan menyia-nyiakannya. Tidakkah Yang Mulia menyadari bahwa saat ini Blambangan sedang terancam kehancuran? Belumkah Yang Mulia mendengar bahwa Mengwi telah mengirimkan ratusan laskarnya untuk membantai kaula Blambangan yang tidak berdosa? Gusti Ratu, andaikan bukan karena kedatangan Tuan Andita untuk mengantar Paduka ke desa Serawet ini, hamba masih buta akan berita tentang keadaan Blambangan saat ini. Jadi sudah tahu bukan? Hamba, Gusti Ratu.
Tapi mengapa Yang Mulia masih bersikap tenang-tenang saja? Bukankah ini suatu kesempatan emas bagi Yang Mulia untuk berbuat jasa sebagai putra Belambangan yang sejati? Gusti Ratu, keberadaan hamba beserta pasukan hamba di Serawet ini tiada lain hanya sebagai pasukan cadangan. Kami adalah kekuatan terakhir yang akan segera bertindak bila keadaan sudah sangat membutuhkan. Tetapi dengan tanpa meninggalkan desa ini, Yang Mulia, Yang Mulia tidak akan memperoleh tanda bahwa pasukan Yang Mulia dibutuhkan. Hamba tidak sendiri di dalam memimpin pasukan Serawet, Gusti Ratu. Ada yang membantu? Ada, Gusti Ratu. Dia bernama Gandewa. Di mana sekarang? Atas saran hamba, Yang Mulia Gandewa telah hamba minta untuk berkeliling memeriksa keadaan. Sendirian? Tidak, Gusti Ratu. Tetapi disertai 10 orang prajurit sandi yang bekerja secara menyebar dan tersamar. Baik, Yang Mulia. Andaikan saya adalah Yang Mulia Gandewa, tentunya Yang Mulia akan menerima kedatangan kami sebagai pembawa berita. Hamba, Gusti Ratu. Hamba memang sudah mendengar keadaan Belambangan dari Paduka sendiri. Lalu apa yang seharusnya Yang Mulia lakukan? Apakah Yang Mulia masih saja bersikap tenang-tenang saja? Ampuni hamba, Gusti Ratu. Seharusnya hamba memang sudah memerintahkan pasukan hamba maju ke medan laga. Tetapi hamba bingung, Gusti Ratu. Mengapa bingung? Karena menurut Tuan Andita tadi, hamba diserai Paduka. Hamba berkewajiban menjaga keselamatan Paduka di Serawet ini, Gusti Ratu. Jadi, kiranya hamba akan dipersalahkan Tuan Andita bila hamba berani meninggalkan Paduka sendirian. Apabila tanpa pengawasan laskar yang bisa dipercaya, Gusti Ratu. Ini adalah kesalahan Tuan Andita. Hamba rasa bukan, Gusti Ratu. Tuan Andita benar, karena beliau menghendaki Paduka agar terhindar dari bahaya amukan laskar Mengwi. Oh, selamat sore, Gusti Ratu. Iya, selamat sore. Ada yang penting? Ada, Gusti Ratu. Baik, katakan. Kedatangan hamba ke Serawet ini tiada lain karena diutus Tuan Andita untuk menghadap Paduka. Iya, ada apa? Benteng istana Belambangan telah roboh sebagian dan istana pun sudah rusak, Gusti. Hah? Gila, ini sudah keterlaluan. Lalu bagaimana, Tuan Umbul Songo, Tuan Harjodento? Apakah kedua perwira itu hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa? Kedua beliau itu sudah gugur, Gusti Ratu. Aduh, periksa. Aku sungguh tidak terima, Balang. Surendra. Hamba, Gusti Ratu. Ambil kuda dan senjataku. Aku sendiri yang akan menghadapi orang-orang Mengwi. Tapi hamba takut dipersalahkan Tuan Andita bila... Diam, Yang Mulia. Aku adalah prameswari raja yang harus kau patuhi. Oleh karena itu, ambilkan kuda dan senjataku. Cepat! Hamba, Gusti Ratu. Mengapa lambat sekali? Hamba, Gusti Ratu. Ini kuda Paduka dan... Senjataku! Ini Gusti Ratu. Jangan sekali-sekali Yang Mulia mengerahkan pasukan Yang Mulia untuk membantuku. Jelas, Yang Mulia? Jelas, Gusti Ratu. Inilah saatnya bagi saya untuk berbuat yang terbaik bagi Belambanganku. Ya, ya, ya! Tuan. Gusti Ratu itu kelihatan bertambah cantik jika sedang marah seperti tadi itu, Tuan. Iya, beliau memang wanita cantik dan menawan. Apalagi ketika beliau sudah duduk di atas punggung kuda. Wah, beliau kelihatan gagah, anggun, dan ya, pokoknya benar-benar menghanyutkan, Tuan. Sudah. Jangan kau teruskan bicaramu. Membuatku menjadi bingung. Ternyata diam-diam Tuan juga terpesona oleh keanggunan Gusti Pramewa. Sudah. Tapi begini, Tuan. Ya, bagaimana? Rasanya tidak bijaksana bila kita membiarkan Gusti Ratu menghadapi musuh sendirian. Sekarang ini beliau kelihatan tidak takut sedikit pun. Karena beliau sedang marah. Benar kan, Tuan? Ya, aku pun berpikir begitu. Oleh karena itu, sebaiknya kita segera membantu beliau dengan cara mengerahkan pasukan. Tetapi kita perlu menjaga jarak, sehingga tidak beliau lihat. Nah, bila beliau dalam keadaan bahaya, barulah kita membantu. Baik, Tuan. Hamba setuju sekali. Kalau begitu, ayo. Kita segera berangkat dengan membawa 100 orang prajurit.
Baku tembak terus berlangsung dan kali ini yang dijadikan sasaran penembakan oleh orang-orang Bali adalah bangunan Istana Blambangan. Pasukan yang mengenakan busana serba putih yang dipimpin oleh Andida tampak mengganas membantai lawan dengan bedil, tombak atau keris. Namun satu persatu pasukan perang puputan itu rebah ke tanah kehilangan nyawa. Kini tinggal Andida seorang diri yang masih hidup, dan ia pun terus maju melangkahi mayat-mayat kawan dan lawan sambil memuntahkan peluru-peluru senapannya. Ayo, orang-orang Blambangan yang telah berkhianat dengan meminta bantuan Belanda, keluarlah kalian, keluar dan serahkan nyawa kalian kepada kami. Ayo, mana tanggung jawabmu? Keluarlah kalian yang masih hidup dan serahkan kepada kalian untuk penggal. Hei, Pulut Agung Kesa, kau telah berpindah ke Kapa dengan menghukum orang-orang Blambangan. Kaulah pemimpin pembantian ini, maka kau pantas ku bantai dengan tombak ini. Ayo, lawanlah aku, Agung Kesa. Kau atau aku yang mesti pergi ke neraka. Ayo, majulah kau, Agung Kesa. Ku piksa. Hei, siapa yang telah berani curang dengan menembak bau kiriku? Ku piksa. Bukankah hanya Agung Kesa yang ku tantang? Setelah aku masuk di medan laga, tak ku dengar suara tembakan satu kali pun. Keadaannya berubah menjadi sepi. Dan begini banyak mayat kawan dan lawan terkapar di tanah bermandi darah. Yang berbusana serba putih ini adalah prajurit-prajurit Blambangan yang telah merelakan hidupnya demi tanah tercinta. Kasihan mereka. Kasihan. Mayat siapakah ini? Tuan Andita. Tuan telah gugur meninggalkan kami. Tuhan, Blambangan tidak mampu membalas pengorbanan Tuhan. Kami tidak punya apa-apa. Hanya doa dan ucapan terima kasih kami saja yang bisa kami berikan kepada Tuhan sebagai pengantar perjalanan Tuhan menghadap Yang Maha Suci. Selamat jalan, Tuhan. Selamat jalan. Hai, orang perempuan. Ikhlaskan saja suamimu yang sudah menjadi mayat itu. Tidak ada gunanya kau menangis. Biarpun air matamu sampai habis. Tutup mulutmu. Galak juga orang perempuan ini. Jangan suka menjadi perempuan galak. Suami barumu bisa ketakutan dan cepat mati. Cantik-cantik kok galak. Diam. Jangan banyak mulut. Tidak banyak kok. Mulut saya hanya satu. Sungguh. Ingin ku penggal kepalamu dengan pedang ini. Ayo, majulah wong lanang. Waduh. Kau menghunus pedang. Jangan begitu. Jangan suka main-main dengan benda tajam. Berbahaya. Sekali lagi ku dengar mulutmu berseloroh, ku penggal lehermu. Mana pemimpinmu? Apa? Pemimpinku? Sudah kau dengar bukan? Tunjukkan di mana pemimpinmu. Cepat. Iya. Pemimpinku... Tidakkah kau tahu siapa aku? Lihat, pedang emas yang kukenakan ini. Iya. Aku adalah Putri Raja Mengwi. Adik rajamu Sri Maharaja Cokoda Dewa Agung. Buka matamu lebar-lebar.
Ampuni hamba, Gusti Putri. Ampuni hamba. Aduh. Gusti Ayu Chandra. Ampuni hamba, Gusti Chandra. Hamba sungguh tak menyangka bahwa paduka yang datang di medan laga ini. Siapa yang bertanggung jawab atas bencana ini, Keteh? Hamba, Gusti. Siapa? Sri Maharaja, Gusti. Kanda Cokorda Dewa Agung? Hamba, Gusti. Bohong! Seorang raja yang bijak seperti Kanda Prabu tidak akan pernah memiliki niat merusak bangunan peninggalan leluhur. Apalagi memusnahkan puluhan ribu kaula yang tidak berdosa. Kau lihat ini. Kau lihat ini, Keteh. Kau lihat apa yang telah kau lakukan, ha? Ini soal nyawa, soal kehidupan. Tidak mungkin Kanda Prabu Cokorda Dewa Agung mempunyai gagasan untuk menciptakan neraka seperti ini. Hamba mohon ampun, Gusti Putri. Begitu mudahnya kau tinggal merengek-rengek, meminta ampun sesudah berbuat. Seharusnya kau berpikir, menimbang, dan merasa-rasakan segala apa yang hendak kau lakukan. Hamba, Gusti. Lihatlah. Lihat dengan kedua matamu yang kau buka lebar-lebar. Anak-anak kecil yang tidak berdosa, wanita-wanita, dan orang-orang jompo yang tidak berdaya, kau bantai, kau bunuh. Lalu kau biarkan mereka itu diinjak-injak oleh wadya balamu. Betapa nistanya kau, Keteh. Sebagai pengemban tugas negara, telah bertindak sesuka hatimu dan berbuat di luar peri kemanusiaan. Kau gila. Tidakkah kau takut pada hukum karma yang bakal menimpamu? Jawab! Takut, Gusti Putri. Maukah kau mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu, semua perbuatan dosamu ini di hadapan pengadilan Agung Mengwi? Jawab! Hamba bersedia, Gusti Putri. Tentunya juga tidak ketinggalan seluruh kaki tangan yang sekarang berbaris dengan kepala menunduk di belakangmu itu. Yang Mulia, Surendra. Hamba, Gusti. Lihatlah, Yang Mulia. Orang inilah yang harus bertanggung jawab atas bencana buruk ini. Iya. Tentunya juga semua anak buahnya yang berbaris dengan kepala tertunduk di belakangnya itu, Gusti Ratu. Ya, tetapi mereka hanya sekedar menjalankan perintah yang menyuruh. Meskipun harus mau menanggung akibat pahitnya. Sekarang, kerahkan pasukan Yang Mulia supaya mengawasi Agung Keteh beserta seluruh anak buahnya dalam bekerja mengumpulkan semua mayat dan membakarnya. Setelah itu, masukkan mereka ke dalam barak-barak Laskar Blambangan. Dan supaya dijaga ketat sampai ada perintah lagi dari saya. Hamba, Gusti Ratu. Cepat laksanakan, Yang Mulia. Siap laksanakan. Ayo, kita laksanakan perintah Gusti Ratu, prajurit. Seratus orang prajurit anak buah Surendra segera melaksanakan perintah Sang Prameswari. Di bawah pengawasan mereka, Agung Keteh beserta anak buahnya mulai mengumpulkan mayat-mayat korban pertempuran dari kedua belah pihak untuk kemudian dibakar sesuai dengan kepercayaan mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Agung Keteh selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.